Halo semuanya, balik lagi di channel Oblitz. Bulan udah ganti dan artinya kita punya update baru soal mobil-mobil terlaris di Indonesia bulan Mei 2025 versi Gaikindo. Siapa yang naik, siapa yang nyungsep, dan siapa yang tiba-tiba nyelonong masuk ke daftar 20 besar? Yuk kita bahas tuntas satu persatu. Karena ya dari data penjualan ini, kita bisa ngintip selera pasar Indonesia lebih suka yang irit, yang mewah, atau yang banyak diskon. Dan seperti biasa, datanya kita urutkan dari posisi 20 ke posisi 1 biar makin deg-degan dan siapa tahu mobil incaran kalian masuk daftar. Tapi inget ya, laris bukan berarti terbaik dan sebaliknya. Kadang yang kurang laku malah underrated banget. Oke, langsung aja kita masuk ke mobil terlaris ke-20 di bulan Mei 2025. WRV kayaknya masih berjuang keras buat nyari celah di pasar crossover mungil yang makin brutal persaingannya. Dengan tampang sporty dan mesin 1,5 liter iVTEC yang udah dikenal bandel, WRV sebenarnya punya modal. Tapi sayang harganya yang nempel sama HR-V yang bikin orang mikir dua kali. 685 unit. Ya, nggak buruk, tapi Honda bisa lebih galak dari ini. SUV ladder frame andalan 3 berlian ini emang udah jadi langganan buat yang doyan tampang, gagah plus ground clearance tinggi. Tapi makin kesini penjualannya agak kendor. 748 unit di bulan Mei itu udah bagus sih, tapi jelas belum bisa ngejar rivalnya yang satu itu. Ya Anda tahulah siapa. Mungkin next facelift bisa kasih kejutan. Cari makin konsisten di 2025. Tigo Series ternyata punya fans sendiri, terutama yang nyari mobil penuh fitur tapi nggak bikin dompet nangis. 755 unit untuk brand yang belum lama comeback ke Indonesia ini angka yang oke banget. Terus terang, Cori ini kayak sleeper, tampang Eropa, harga Asia. Si XL7 emang bukan pemain baru, tapi tetap punya daya tarik. Dengan tampang SUV-ish tapi platform LMPV, dia jadi pilihan buat keluarga yang pengen gaya tanpa harus bayar lebih. 875 unit di bulan Mei membuktikan kalau XL7 masih punya tempat di hati konsumen meski kompetitornya makin banyak yang ngasih gimmick menarik. Ayla masih jadi andalan segmen LCGC, meskipun kayaknya tahun ini dia harus rela berbagi spotlight sama Agya dan Calia. 881 unit mungkin nggak setinggi masa kejayaannya, tapi tetap solid. Desain barunya yang lebih galak dan fitur safety yang makin lengkap jadi nilai jual lebih, apalagi buat yang cari mobil pertama. Raiza sempat jadi primadona pas awal rilis, tapi sekarang kayaknya mulai stabil. 1054 unit di bulan Mei 2025 nunjukin kalau dia tetap jadi opsi menarik di segmen kompak SUV. Mesin turbonya masih jadi daya tarik utama, meskipun konsumsi BBM-nya kadang bikin orang angkat alis. Tapi hey, tampangnya masih ganteng kok. Nah, ini dia. BYD makin merajalela di 2025. M6 MPV elektrik mereka nyelonong masuk 20 besar dengan 1.184 unit. Ini bukti kalau pasar Indonesia udah mulai terbuka sama mobil listrik apalagi kalau bentuknya MPV dan harganya bersahabat. Interior lega, teknologi kekinian, dan biaya operasional murah. Kombinasi maut, bro. Veloz, si Avanza versi premium, masih setia di papan tengah. 1.192 unit mungkin nggak wow, tapi cukup buat jaga eksistensi.
Dengan desain lebih modern dan kabin lebih kedap dibanding Avanza biasa, Veloz jadi pilihan buat keluarga muda yang pengen tampil beda tapi tetap irit dan gampang dijual lagi. Lagi-lagi BYD dan kali ini SUV listrik mereka, Sea Lion 7. Dengan desain futuristik dan performa listrik yang galak, Sea Lion 7 ini kayak alien yang nyasar ke jalanan kita. 1.232 unit, itu angka yang bikin pabrikan Jepang harus mulai waspada. Apalagi kalau infrastruktur charging makin oke, siapa tahu Sea Lion jadi raja SUV baru? Xpander sempat jadi primadona LMPV, tapi sekarang harus rela digeser sedikit. Meski begitu, 1.296 unit tetap membuktikan kalau desain dynamic shield dan kenyamanan suspensinya masih dicari. Versi cross-nya juga banyak peminat, apalagi buat yang pengen MPV rasa SUV. Fortuner tetap jadi simbol mobil bos proyek di Indonesia. Dengan tampang sangar dan kemampuan off-road yang lumayan, SUV ini masih laris manis. 1.371 unit di bulan Mei bukti loyalis Fortuner nggak kemana-mana. Tapi pesaingnya udah makin banyak loh, ayo Toyota, siap-siap refresh besar. Brio biasanya langganan top 3, tapi bulan ini harus puas di posisi 9. Mungkin karena segmen city car udah mulai tergerus SUV dan LCGC. Tapi tetap 1.451 unit bukan angka kecil. Brio masih jadi pilihan favorit anak muda, irit, lincah, dan enak diajak ngebut dikit-dikit. Agya sekarang tampil lebih dewasa. Meski tetap di kelas LCGC, desainnya makin keren, fiturnya makin lengkap. 1.602 unit bikin dia unggul tipis dari Brio. Pertarungan city car emang makin sengit dan Agya nggak mau kalah. Apalagi yang versi GR ada rasa sedikit-sedikit racing gitu. Terios pelan tapi pasti naik terus. 1.689 unit nunjukin kalau SUV murah dengan 7-seater masih jadi andalan keluarga Indonesia. Walaupun performanya nggak bisa dibilang wah, tapi dia punya satu kekuatan, value for money. Dan ya, ground clearance-nya tinggi, cocok buat liburan dadakan ke tempat becek. Innova generasi lama alias Reborn ini masih eksis loh. Di tengah gempuran versi Zenix yang lebih modern, 2.223 unit Reborn tetap laku. Kenapa? Karena orang Indonesia udah percaya banget sama mobil ini nyaman, tangguh, dan cocok buat segala medan. Plus, gampang cari spare part-nya. Rush masih jadi pilihan banyak keluarga Indonesia yang cari SUV 7-seater dengan harga terjangkau. 2.431 unit bukan main-main. Meskipun platformnya udah cukup lama, tapi Rush terbukti reliable. Dan mungkin, masih banyak yang suka model SUV yang berasa maskulin begini. LCGC 7-seater ini bisa dibilang rajanya keluarga muda. 2.480 unit bukan hal yang mengejutkan mengingat Calia irit, harga bersahabat, dan bisa angkut banyak orang. Buat mobil harian, ojek online, sampai armada rental, Calia ini kayak nasi putih cocok di segala situasi. Zenix, si Innova masa depan, udah jadi bintang baru.
Dengan opsi hybrid, fitur modern, dan kabin nyaman, gak heran dia tembus 2.950 unit. Meskipun harganya lumayan, tapi konsumen Indonesia udah mulai sadar bayar lebih buat kenyamanan dan efisiensi itu worth it. Sigra masih jadi mobil sejuta umat. 3.059 unit bikin dia nyaman di posisi 2. Dengan harga LCGC tapi muat 7 orang, siapa yang bisa nolak? Mobil ini jadi pilihan utama buat keluarga yang baru naik kelas dari motor atau city car kecil. Dan inilah dia sang legenda hidup Toyota Avanza, masih di puncak. 3.360 unit di bulan Mei 2025 membuktikan kalau mobil sejuta umat ini belum kehabisan bensin. Desain makin oke, kabin makin nyaman, dan jaringan servis luas bikin Avanza masih jadi pilihan paling aman buat semua kalangan. Nah, itu dia 20 mobil terlaris di Indonesia bulan Mei 2025 versi Gaikindo. Dari yang cuma ratusan unit sampai yang tembus 3.000-an, semuanya punya cerita dan strategi masing-masing buat ngerebut hati dan dompet konsumen Indonesia. Mulai dari LCGC yang irit buat anak kuliahan, sampai SUV dan MPV hybrid yang makin digandrungi orang-orang yang mulai melek teknologi dan peduli konsumsi BBM. Trennya kelihatan jelas ya, mobil listrik mulai unjuk gigi, tapi mobil keluarga 7-seater masih jadi raja. Toyota masih mendominasi, tapi BYD dan beberapa brand lain mulai nyelip-nyelip. Gimana, mobil Anda yang lagi nonton ini masuk list nggak? Atau lagi ngincer salah satu dari daftar tadi? Seperti biasa, tulis di kolom komentar kira-kira menurut Anda siapa yang bakal naik di bulan depan, atau mobil mana yang sebenarnya layak naik tapi belum dapat panggung. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update otomotif terbaru dari kita. Kami staf dan direksi jajaran Oblitz pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap gaspol, tapi jangan lupa safety belt ya. Peace!